Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita berusaha merubah diri kita dengan dekat dengan Al-Quran. Kalau kita renungkan, ya, saya sebagai ustadz, saya baca tentang sejarah para salaf, bagaimana mereka zuhud, bagaimana mereka berkorban, bagaimana mereka ikhlas. Saya sadar bahwa itu semua karena mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Sampai ada yang mengatakan, bagaimana hubungan salaf dengan Al-Quran? Jawabannya sama dengan hubungan kita dengan HP sekarang. Sebegitu dekatnya kita dengan HP, dengan medsos, ingin tahu berita-berita dalam medsos, menelaah berita-berita medsos, mengomentari, membantah, dan berdiskusi tentang berita medsos. Kira-kira para salaf dahulu, ya, mereka sering baca Al-Quran, mereka diskusi tentang Al-Quran, mereka membantah orang-orang yang sesat dengan Al-Quran. Hari-hari mereka, waktu-waktu mereka lalui dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran selalu mengingatkan tentang hari akhirat, selalu mengingatkan tentang keikhlasan, selalu mengingatkan tentang ketulusan, sehingga jadilah dampak dari Al-Quran terlihat pada diri mereka yang itu tidak terlihat pada diri kita. Jadi sangat jelas bagaimana pengaruh Al-Quran dalam kehidupan. Dari situ kita harus introspeksi diri, ya, memperbaiki diri. Mumpung masih ada umur, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran harusnya kita perbaiki. Dan cara interaksi dengan Al-Quran adalah, alhamdulillah, dengan apa-apa yang sudah ibu lakukan. Ya, belajar tajwid itu salah satu interaksi utama. Belajar tajwid dengan baik, kemudian berusaha menghafal ayat-ayat sebisa mungkin, kemudian kalau bisa baca terjemahannya, kemudian kalau bisa baca tafsirnya, kemudian mengamalkannya. Oleh karenanya Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih, fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Akan tapi manusia mencukupkan dengan membacanya sebagai bentuk amalan. Ini salah satu kritikan yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad di zamannya. Bahwasanya beliau mendapati fenomena bahwasanya ada orang-orang yang hanya mencukupkan Al-Quran dengan membaca tanpa mentadaburinya dan tidak mengamalkannya. Maka efek dalam kehidupannya kurang. Ketika hanya membatasi Al-Quran dalam membacanya, berdalam-dalam dalam tajwid, namun tidak melanjutkan. Sungguhnya tajwid hanyalah tahap penting untuk menuju pada tahap berikutnya, bukan tahap akhir. Dia bahkan tahapan awal. Dengan kita paham tajwid, kita jadi senang baca Quran. Itu di antara keutamaan tajwid, senang baca Quran karena kita mempraktekkan ilmu tajwid. Dan bukan cuma sampai di situ, kita berusaha mentadaburinya, kemudian berusaha mengamalkannya. Dan ini juga keluhan yang pernah disampaikan Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan ada orang ahli qurra, dari ahli Quran, dari para qurra. Dia mengatakan, aku telah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Dan tidak ada satu huruf pun yang aku jatuhkan. Yaitu aku baca dengan tartil, dengan tajwid. Tidak ada satu hukum tajwid pun yang salah. Maka Hasan al-Basri pun marah. Dia berkata, wallahi waqad asqata al-Qur'ana kullahu. Demi Allah, dia telah menjatuhkan Al-Quran seluruhnya. Kenapa? Karena Hasan al-Basri tidak melihat aplikasi Al-Quran tersebut dalam kehidupannya. Fenomena begitu ada. Ada sebagian orang baca Al-Quran, tapi sombong dan angkuh. Karena dia pakar tajwid. Karena sekedar baca saja. Dia tidak menghayati, tidak mentadaburinya. Hanya sebagai bangga-banggaan. Hanya sebagai untuk lomba-lombaan. Untuk pamer-pamer anaknya. Anak saya sudah hafal sekian. Hanya untuk membanggakan diri. Oleh karenanya, tidak terlihat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara para salaf dulu, para sahabat. Para sahabat mereka membaca 10 ayat. 10 ayat mereka hafalkan, mereka amalkan. Kemudian mereka lanjut 10 ayat berikutnya. Sehingga tahapan mereka dalam belajar Al-Quran memang lama. Tetapi mereka benar-benar membaca, menghafal, menguasai, mengamalkannya dengan luar biasa.